Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang berada, senang sekali kita bertemu lagi seperti biasa. Alhamdulillah bertahan ya. Bertahan karena Masya Allah, karena Allah memudahkan segalanya, Allah menyehatkan semuanya, Allah juga yang meridhoi kita semua. Sahabat Quran juga semoga sehat selalu ya, lancar urusannya, rezekinya berkah, 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 berkah. Oke, dan terima kasih banyak yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Dan sebelum dimulai, tips ada Katia, bismillah dulu. Nah, kata ingetin lagi nih, tanggal 26, 27 jangan lupa catat, itu ada pelatihan metode VGA tahfiz, metode tahfiz VGA ya, yang ada tahfiznya, yang ada bergambar itu dari Katia. Jangan lupa nanti 26, 27 loh, 2 hari dengan Katia, pelatihan intensif banyak prakteknya ya. Nanti biar bisa dipakai metode itu di sekolah, sekolah TK, di rumah tahfiz, rumah Quran, tahfiz baita dan sebagainya. Pokoknya itu juga bisa, bukan baita aja, buat nenek-nenek, kakek-kakek, pokoknya dari yang kecil sampai dewasa bisa dipakai. Oke, 26, 27 hubungi IG Quran Sul Kunian atau IG Katia Patir juga boleh. Nah, sekarang hari ini Katia mau kasih tips lagi. Tipsnya itu sampai Katia catat seperti biasa, dicatat Katia suka lupa. Hari ini Katia mau tips apa, malah tipsnya lain. Judulnya apa? Tipsnya apa? Takutnya begitu. Nah, tipsnya itu Katia gimana ya agar anak-anak tetap semangat ketika udah pulang sekolah, tetap semangat tahfiznya sepulang sekolah gitu. Jadi sekolah mah semangat gitu di sekolah gitu, pas di rumah enggak, susah banget belajar, susah banget susah banget gitu ya. Gimana sih biar tetap semangat Katia gitu ya. Oke. Orang dewasa juga ada tidak semangatnya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, teman-teman dimanapun berada, jadi ini untuk semangat belajar itu tidak terlepas juga seperti biasa katanya tidak lepas dari semangat kita, ikhtiarnya kita dengan sekolah juga. Selain sekolahnya dimotivasi, anak-anak nanti jangan lupa meroja, jangan lupa laporan, jangan lupa belajar di rumah ya. Nanti bu guru lihat mana yang paling hebat, itu pasti ya dimotivasi gitu ya. Jadi kalaupun tidak seperti itu, tanya bu guru, ibu di sekolahnya ini gimana ya anak saya ya, yang paling motivasi ya gitu. Minta tolong lah bu guru, minta tolong gitu ya. Nah, ketika anak biar semangat itu jangan dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan kitanya juga seperti sedang menyidang gitu ya, sedang menilai juga. Jadi ketika kita jemput sekolah atau dijemputnya sama orang lain, kita menunggu dulu, tapi Masya Allah cium peluk, gimana tadi, seru banget ya, bikin apa, Masya Allah, tadi bu gurunya kayaknya ini ya, katanya cerita bikin ini. Kita juga sudah survei juga, udah nanya ke gurunya belajar apa. Jadi di bawah bukan kita nilai wah seru, Umi suka banget, Umi suka, nah gitu ya. Katanya kata bu guru kita ini ya mau ada ini ya, mau ada wisuda atau apa, mau ada acara gitu, yuk kita belajar bareng yuk gitu. Jadi kita ya pura-pura yang semangat, nggak apa-apa gitu ya, terus aja gitu. Jadi biarkanlah anak mencerna dulu gitu. Sekolah kan capek gitu, nggak apa-apa, kita memang harus kita itu bertanya untuk membuat dia penghargaan atau reward atau sejenis pujian, bukan untuk menaikkan sesuatu, bukan untuk dinilai, bukan untuk disidang dan sebagainya, tapi lebih kamu hebat dan sebagainya. Nah setelah itu nanti kita ini lagi ya, kalau tiap harinya kita menyenangkan, orang tuanya menyenangkan, kemudian perlakuannya menyenangkan, dia kayaknya semangat untuk masih belajar. Dan kalaupun dia tidak mau belajar, jangan dulu dipaksa gitu ya, jangan dulu dipaksa gitu ya. Alihkan dia dengan sesuatu yang seru, kemudian padahal itu tadi geser untuk belajar. Contoh murojaah ya, karena kan biasa suka ada beberapa untuk laporan gitu, laporan hafalan dan sebagainya. Untuk murojaah juga suka ada laporan, karena itu anak-anak belajarnya itu seperti lagi bermain, seperti di sekolah kan tidak serius mulu ya kita. Jadi padahal itu belajar, tapi kita caranya dengan bermain, dengan masak-masakan dulu dah, atau kuda-kudaan dulu kan, anak sepedaan dulu dan sebagainya. Wah ini ada ini dia, kita sambil ini ya. Jadi biar anak tuh bahwa sekolah itu bukan kita sedang sidang dinilai, atau anak-anak tuh kayak
benar-benar harus begini begitu, enggak. Kan anak-anak juga nggak tahu, dan dia juga nggak tahu apakah kenapa aku wajib sekolah. Dia kan belum tahu fungsinya dan manfaat kenapa aku sekolah dan sebagainya. Itu kan orang tua yang semuanya yang mengatur. Jadi tetaplah dalam koridor bahwa anak-anak itu taunya itu sedang bermain gitu. Jadi bermain sambil belajar. Jadi jangan ayo kita belajar, nggak ada ibu, nggak ada pembukaan dulu sebelum belajar, kemudian nggak ada closingnya juga, langsung blok belajar. Anak-anak juga kayak aku di sekolah belajar, masa di rumah belajar lagi, padahal kan enggak. Jadi di rumah sekarang kita cuma mereview atau main-main dan sebagainya. Jadi anak akan tetap semangat kalau kita tidak terlalu banyak menilai, kita tidak menuntut. Kemudian dengan ala-ala kita sendiri, kita yang tidak bersabar nih, seperti katanya juga nggak sabar nih, main serduk aja gitu itu wayanya gitu ya. Jadi anak lama-lama nggak semangat juga, karena kayak aku tuh kayak robot cuma sekolah gitu, sekolah ikutin enggak. Tetap dengan fitrahnya mereka yang bermain, suka bermainnya. Lagi permainan anak-anak yang terpenting adalah tubuh ibu dan ayahnya. Artinya kuda-kudaan kayak gitu ya, dan tidak harus sama harus permainannya ada di sekolah, enggak gitu. Jadi anak-anak tetap semangat gitu. Anak-anak akan tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat tahfizannya, tetap semangat tahsinnya kalau kita tahu bahwa tahapan-tahapan belajar itu ada openingnya dulu. Kalau duduk, ayo udah belajar. Nah, ajak dulu bermain dan sebagainya gitu ya. Kemudian baru ke inti kita belajar, udah ada closingannya gitu. Jadi langsung udah sedekah lagi ya sudah. Ya gitu juga belajarnya. Kemudian selalu ada reward kesukaannya. Tetap ya aku mau makannya ini ya. Iya, kamu tuh hebat. Boleh sebenarnya. Mereka semua tidak sering, agar dia bahwa tidak semua harus sesuai dengan yang dia mau, tidak. Kita bisa arahkan gitu ya. Nah, semangat belajar ini tidak terlepas juga dari guru yang selalu ngingetin, guru yang selalu bahagia gitu ya, selalu bahagia memotivasi anaknya sebelum pulang dan sebagainya gitu ya. Itu teman-teman, kalau anak-anaknya pengen semangat, jadi artinya kita juga tidak memposisikan kita untuk belajar seperti serius dan sebagainya, formal dan sebagainya. Biarkan anak-anak diberikan jeda dulu untuk istirahat dan sebagainya. Kemudian carilah cara-cara unik yang memotivasi mereka untuk merojaah, tahfizan di rumah, belajar di rumah dan sebagainya. Itu ya, semangat gitu ya. Ada kayaknya tuh kalau yang semangat tuh karena memang orang tuanya juga ngajarnya semangat, bahagia, lucu gitu ya. Jadi nggak garang. Karena di sekolahnya gurunya guru TK, orang tuanya guru matematika mamanya. Jadi aku katanya udah gimana, aku udah nggak bisa gitu ya. Nanti semoga ada tips lagi menjadi guru TK di rumah, meskipun kita guru matematika, fisika, biologi. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran.